Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Yang saya hormati sesepuh Muhammadiyah, ada Kiai Misbah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada umur beliau dan keluarga beliau, amin. Ada Yahanda Bapak Gunis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada beliau, harta beliau dan keluarga beliau, amin. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, dalam hal ini ada pleno pimpinan cabang Muhammadiyah Ustadz Agus sekaligus anggota Korps Mubalik Muhammadiyah Lampung Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur beliau, harta dan keluarga, amin. Kemudian juga yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Uhayyikum bi tahiyyatin islamiyah, tahiyyatin min ahlil jannah, tahiyyatin mahabbah wal ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pripun kabare Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada yang tandur suwolon meneh. Urung-urung wis tandur meneh. Alhamdulillah, tetap bersyukur ya Bapak Ibu sekalian, tetap bersyukur walaupun kahanane kaya ngono, kahanane ngerasa apa ya? Ngerekoso banget. Wis tandur maning kan rekoso nggih. Wis apa meneh wis apa jenengane mupuk dikei banyu leng akeh kan ya rekoso tenan to. Ya rekoso tenagane, ya rekoso duwite. Tapi kita nggak boleh anu Bu ya, Bapak sekalian nggak boleh. Jadi ya sak kaya ngopo ritek kita harus memaksakan diri untuk bersyukur, untuk nerimo, karena kita bukan yang menciptakan hidup. Kita bukan pencipta, tapi kita itu yang dicipta. Kita adalah makhluk, bukan khalik. Jadi sebisa mungkin walaupun kondisi seperti apapun ya, kita berupaya untuk sabar. Itu Bang nggih. Ya engko nek kira-kira rada abot ki coba dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Jadi mudah-mudahan nanti setelah itu tuh rada oh iya ya guru kaya ngene, aku sik duwe omah. Ngono kan, sik duwe motor, sik duwe keluarga utuh, sik duwe bondo sing tak panganku sebulan. Bahkan panenan wingi lho kok saiki ya isih misale. Jadi ben akhirnya bersyukur gitu loh. Jadi ternyata musibah yang kita terima itu tidak ada apa-apanya dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka itu pentingnya kemudian kita itu tidak ndongak neng atas ya Bapak Ibu sedaya. Jadi kita melihat yang di bawah sehingga ternyata yang kita makan hari ini mungkin ada di antara kita yang rasakan nggak enak, tapi ternyata ketika kita melihat ke bawah ini yang diharapkan oleh orang yang di bawah kita dalam strata ekonomi mungkin yang ya. Jadi tetap bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Salawat dan salam adalah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk ke tema kajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, ada sedikit hal yang ingin saya ingatkan terhadap diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian.
pada malam hari ini kita sudah masuk di bulan apa, Bu? Rajab gitu ya. Kita sudah masuk di bulan Rajab. Rajab apa, Bu? Ruwah terus poso. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Artinya Ramadan itu sudah di depan mata kita, insya Allah. Tapi bukan pada Ramadannya yang ingin saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, karena ternyata ketika kemudian kita melihat Al-Quran, melihat As-Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan haram. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui ada gambaran umum? Al-Quran itu kan menceritakan secara mujmal, Bu, ya. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang hal-hal yang mujmal, sifatnya global. Lalu kemudian diejawantahkan, dijelentrehne melalui as-sunnah. Maka fungsi as-sunnah atau hadis itu adalah menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang ingin saya ingatkan terkait tentang bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah 12 syahran, itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bilangan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan as-samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut. Minha, kata Kiai Misbah, dhamir ha, di situ kembali kepada bulan, kepada 12 bulan. Minha, darinya, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menggolimi diri-diri kalian. Fihinna tersebut kembali kepada bulan tersebut dan mengkhususkan kepada bulan yang 4 tersebut. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dari sinilah yang ingin saya ingatkan. Kemudian ketika kita berbicara terkait tentang bulan haram, dalam hal ini Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan bulan haram? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan bulan haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tadi Bapak Ibu sekalian, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Kenapa? Kata Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, dinamakan bulan haram setidaknya ada 2 hal sehingga dinamakan bulan haram. Yang pertama, pada bulan-bulan tersebut, kata Al-Qadhi Abu Ya'la, diharamkan berbagai pembunuhan, berbagai perampasan hak, berbagai kezaliman, dan orang-orang jahiliyah pun sudah meyakini demikian. Orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu sekalian, yang kita kaji pada As-Sirah An-Nabawiyah, kita sampai di halatul Arabi qabla al-Islam, kondisi bangsa Arab sebelum Islam, yaitu jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu dahulu yang belum datang Islam itu saja, mereka itu menghormati, menyepakati bahwa adanya gencatan senjata, bahwa tidak adanya pembunuhan, tidak adanya kezaliman, penumpahan darah ketika masuk di bulan-bulan haram yang disebutkan tadi. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, kata Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala, pada bulan-bulan tersebut
larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena kemuliaan bulan tersebut. Karena mulianya bulan-bulan tersebut. Jadi, ketika berbuat zalim itu tidak diperkenankan di bulan yang lain, di bulan haram tersebut lebih ditekankan untuk tidak dilakukan lagi. Ketika durhaka kepada suami itu tidak diperkenankan di bulan-bulan 12 bulan tersebut, di 4 bulan haram tersebut lebih ditekankan lagi. Kata pakar tafsir yang bernama Ibnu Abbas, tafsirnya atau ahli tafsirnya dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah. Ibnu Abbas itu adalah nama kunyah. Siapa beliau? Beliau itu sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu ketika bertanya, ketika punya problematika kehidupan, ketika punya problematika soal, ingin bertanya tentang dalil, maka merujuknya, kembalinya, bertanyanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Abbas itu siapa? Abbas bapaknya. Dengan Nabi siapanya? Pamannya. Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, makanan pertama ini sebelum nanti yang disampaikan oleh beliau, makanan yang pertama yang dimakan oleh Ibnu Abbas ketika lahir di muka bumi itu adalah ludahnya Rasul. Loh, kok ludahnya Rasul dipangan? Maksudnya ada sunnah bagi kita, kaum muslimin, ketika lahir seorang anak, yakni ditahnik. Nah, didatangkan anak kecil belum bernama, yang menamai adalah Rasulullah Abdullah tadi. Lalu kemudian ditahnik, kurma dilumatkan oleh mulut atau gigi Rasul sampai lumat, lalu ditahnik, didulangkan, dioleskan di langit-langit. Langit-langit apa ini, Pak? Ya pokoknya di mulutnya Ibnu Abbas ya. Maka yang pertama yang dimakan oleh Ibnu Abbas itu adalah keberkahan dari Rasulullah SAW, yaitu tadi kurma yang dilumatkan bercampur dengan ludah Nabi. Mosok nek ngunyah ora enek itu nih. Jajal kira-kira dikunyah, Bu. Maka itu. Lalu kemudian dinamai Abdullah, setelah itu didoakan. Apa doa Nabi SAW kepada anak kecil tersebut? Allahumma yufaqihu fid din wa ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada kepada anak kecil ini, bayi ini, apa? Ad-din, agama, wa ta'wil, dan ta'wil itu ditafsirkan oleh ulama, itu adalah tafsir. Jadi pahamkan agama, pahamkan fikih, fakihkan, lalu kemudian juga ajarkan kepadanya dan pahamkan tafsir. Maka ada 300 kata Al-Iraqi 250. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah itu ada 250 kata Al-Iraqi. Menurut ulama yang lain ada 300-an. Dari 300 atau 250 nama Abdullah sahabat Nabi kok akeh menjan ya. Biyen iki ora iso golek jeneng bacane. Enggak seperti hari ini kan. Nek saiki jeneng padha ngono ya ora gelem. Karepe beda. Nah, kalau dulu enggak. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka sahabat itu rusak. Lurus-lurus wong. Ini bahasa dewe iki jane iki sak lugu-lugune wong ngono lho. Ini arti omong saiki ya lugu. Wong Nabi ngendika kaya ngono kok ya lurus men kowe iki. Aja salat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Yo ternyata yo sampai di sono wis maghrib yo salat asar yo ning kono, ya kan? Lugu loh. Nah, maka ada 250 atau 300
Nama sahabat itu yang bernama Abdullah. Dari 250 atau 300 itu ada 30 yang terkenal. Dari 30 abadilah orang-orang yang dua jeneng Abdullah tadi, ada 4 abadilah. Ada 4 orang yang mempunyai nama Abdullah itu yang menjadi rujukan. Salah satunya adalah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Nah, kata beliau apa? Beliau mengatakan perbuatan atau larangan berbuat kezoliman di semua bulan itu tidak diperkenankan, alias nggak entuk. Tetapi kata beliau, Allah lebih menekankan lagi di Ashharul Hurum tadi, sehingga kemudian faja'alahunna haraman, sehingga menjadikan bulan-bulan tadi, 4 bulan tadi sebagai bulan haram. Kemudian wa'adzama hurumatihinna, dan Allah mengagungkan kehormatannya. Kehormatan apa? Kehormatan 4 bulan itu. Kemudian waja'al dzanba, dan menjadikan dosa atau maksiat yang dikerjakan fihinna, di dalamnya, yaitu di dalam 4 bulan haram tadi, a'zam. Itu dosanya itu lebih besar. Nanti terkait tentang bulan Ramadan ada pembahasan tersendiri. Nah, ini terkait tentang bulan haram. Jadi kata Ibnu Abbas, Allah menjadikan maksiat, perilaku keburukan, durhaka kepada suami yang dilakukan di 4 bulan haram tadi lebih besar dari bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Lalu kemudian wal amal shalih wal ajru a'zam, begitu juga dengan amal-amal sholih yang dikerjakan di 4 bulan haram tadi juga memiliki keutamaan pahala yang besar lebih dari bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Maka ibu-ibu, kalau misalnya dulu gawekne kopi bapake pahalane misalnya kursi ji, nah di bulan iki gaji 5, mulane harus servisnya yang lebih terus sekalian. Misalnya bapaknya minta kopi, nanti disandingkan temennya kopi, Bu, plus dipijeti bapaknya. Wah, jadi nanti luar biasa pahalanya itu. Ya. Orang malah gawe kopi lho kuwi yang gedes. Orang malah Pak njaluk kopi kon gawe dhewe. Ibu sik sibuk iki misale lho Bu, misale. Yang intinya Bu, intinya menurut penjelasan Ibnu Abbas tadi, ulamanya sahabat, ahli tafsirnya sahabat, bahwa segala hal baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan di bulan, di Ashharul Hurum tadi, di 4 bulan haram tadi, di bulan-bulan haram tadi yang jumlahnya 4, minha arba'atun hurum tadi, itu baik dosanya ataupun pahalanya itu berbeda. Ini yang ngomong bukan menungso biasa. Maksudnya Ibnu Abbas tadi kedudukannya seperti itu. Beliau adalah ulama, ahli tafsir, sahabat lagi. Nah, yang sudah dijamin. Bukankah dalam Quran surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ya. Dan orang-orang yang mula pertama masuk Islam, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Yaitu para sahabat tadi. Allah itu ridho. Legitimasi keridhaan Allah itu, stempel ridho itu tadi ketika kita mengikuti mereka. Berarti Allah sudah meridhoi mereka. Termasuk Ibnu Abbas tadi. Maka ini yang mengatakan Ibnu Abbas.
Mula Bu, nek wingi servise biasa karo bapake saiki ditingkatkan. Apa meneh iki engko arep Ramadan. Jadi pas Ramadan, pas puncak ibadahe. Lah mosok gawe kopi ora niat ibadah to, Bu? Niat ibadah berarti selama ini gawe kopi gur biasa wae lah. Nuruti rutinitas tok ya ora entuk pahala gitu. Ini diniati ibadah. Oh, kan kata Nabi, kalaulah seandainya manusia itu diperbolehkan oleh Allah sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan, kata Rasul, seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Allahu Akbar. Mana Jo suka maidoni yuh kapok we. Sesuk meneh dikerong bulan lah iki. Sebulan sekali. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu alasan kenapa kemudian dinamakan bulan haram. Lalu kemudian apa saja 4 bulan haram tersebut? Nah, tadi kan kita katakan bahwa Al-Quran itu memberikan kabar kepada kita yang sifatnya adalah mujmal, umum. Lalu kemudian diperinci dengan adanya hadis Nabi SAW. Maka keberadaan Nabi SAW ke muka bumi itu adalah untuk mengejawantahkan Al-Quran, untuk memperinci Al-Quran. Allah memerintahkan sholat, tapi tata cara sholat itu diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Allah memerintahkan untuk wudhu. Di dalam Al-Quran, wudhu yang dibasuh hanya yang rukun tadi. Sunnahnya kemudian suruh mengikuti Nabi. Begitu juga dalam hal ini Allah mengatakan minha arba'atun hurum, ini kalimat ini Allah yang mengatakan ya. Pemilihan kalimat bulan haram ini pemilihan Allah yang mengatakan minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Allah yang menyebut 4 bulan haram tadi. Nah, lalu kemudian apa saja bulan haram tersebut? Baru dalam hal ini kita melihat hadis Nabi atau sunnah Nabi SAW, karena salah satu guna hadis itu adalah untuk merincikan Al-Quran. Maka dalam hal ini ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayatihi, sesungguhnya zaman itu telah beredar, berputar ka hayatihi, sesuai dengan keadaannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, yauma khalaqallahu samawati wal ard, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, 1 tahun. As-sanah 12 syahran, itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut, minha darinya ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan haram itu mutawaliyatun, berurutan. Apa saja itu? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, berurutan. Yang dimaksud berurutan itu bukan mesti 1, 2, 3, Bu. Duh, kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al Muharram ini berurutan bagaimana? Dzulqa'dah itu bulan apa, Bu? Dzulqa'dah itu bulan 11. Dzulhijjah itu bulan 12. Al-Muharram bulan 1. Nah, jadi berurutan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan haram itu berurutan. Yaitu dari 11, 12 ke 1 maksudnya, Bu. Berurutan itu mesti 1, 2, 3. Tapi letaknya berurutan 11, 12, dan 1. Kemudian wa Rajabu mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab mudhar yang letaknya itu di antara Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadi. Jumadi apa, Bu? Jumadil akhir karo Sya'ban. Jumadil akhir, Rajab, terus Sya'ban. Nah, letake Rajab itu antara Jumada, yang dimaksud Jumadil akhir, karena ada 2 Jumadi, Jumadi awal karo Jumadil akhir.
lalu kemudian Rejab, baru kemudian Sya'ban atau ruwahan. Nah, 4 bulan itu Bu yang ingin saya ingatkan di mukadimah ini, dan kita sudah di tanggal 18 atau 19 Rajab ini. Nah, artinya wingi nah ibu-ibu nyelatuni bapake dosane akeh wingi Bu selama Rajab iki mau. Nyuwun ngapura Bu. Ya, mumpung sik Rajab ku kan padha akhire. Impas. Ojo nunggu lebaran. Nah, ini kita melihat keagungan bulan Rajab tadi. Bu, kata ulama, sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kemuliaannya. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita harus mengagungkan apa-apa yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan sesuatu yang dihinakan oleh Allah dan Rasul-Nya, pantas untuk kita sebagai umat Muhammad juga menghinakannya. Nah, ini sudah diagungkan Bu. Tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa azzama hurumatihinna. Allah mengagungkan kehormatannya. Kehormatan apa? Kehormatan 4 bulan itu tadi. Maka Bu, ini nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah semua, karena salah satu manfaat dari kajian ilmu itu saling menasehati. Mungkin kalau saya langsung negur karo Ustadz Agus, neng ngarepe Ustadz Agus, pas Ustadz Agus salah, ngingetin gak wani. Ya aku wong Jawa, iku pakai wae dhuwur, ora kaya wong Lampung. Akhirnya apa diingatkan di majelis ilmu itu. Maka ibu-ibu tadi yang misalnya kok kena ibu-ibu terus yo ojo terus rumongso Bu, ono sesuk ra mangkat. Orang ngono, justru alhamdulillah diingatkan. Dan aku ingatkan jenengan dewe-dewe kan gak wani lho. Nah, wanine ngene iki koyokan wanine kan. Nek dewe gak wani. Maka Bu, ini kita menjaga bulan yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita agungkan bulan tersebut. Bagaimana cara mengagungkannya? Kita perbanyak, Bu. Apa amal-amal solih? Karena amal-amal solih yang kita tunaikan di situ lebih besar pahalanya dari amal-amal solih yang kita tunaikan selain di 4 bulan haram dan selain Ramadan. Dan kita tahan Bu, kita tahan. Arep ngomong banter karo biyunge, karo bapake, arep ngomong banter, ditahan tenan, diempet. Nah, ditahan tenan. Nah, ini salah satu fungsinya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita akan kembali mengkaji As-Sirah An-Nabawiyah 19 lebih 15, kita Isra 19 lebih 30.